Halo guys, tahukah kalian, kita sebagai warga negara Indonesia atau WNI ternyata memiliki peran dan kedudukan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar loh. Kira-kira apa saja ya? Kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal tersebut menjelaskan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam partisipasi ikut serta membela negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal tersebut menjelaskan setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut menjelaskan setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak pekerjaan serta penghidupan yang layak. Nah teman-teman, undang-undang yang sudah disebutkan tadi merupakan salah satu kedudukan dan peran kita sebagai warga negara Indonesia. Sebenarnya masih banyak peran kita sebagai warga negara Indonesia. Kalian dapat mencarinya dari sumber website resmi DPR. Ternyata kita sebagai warga Indonesia itu sudah memiliki banyak sekali peran dan kedudukan tersendiri untuk mengatur penduduk di Indonesia yang lebih muda. Seperti yang kita ketahui, penduduk di Indonesia ini mencapai 257,1 juta jiwa pada tahun 2018 loh. Tabel ini merupakan jumlah penduduk setiap provinsi di Indonesia. Pada pasal 27 ayat 2 sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan sebelum berdirinya negara Indonesia, terutama pada Kerajaan Majapahit. Keberadaan Kerajaan Majapahit ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan. Dengan demikian, berarti Kerajaan Majapahit adalah kerajaan agraris dan maritim. Di sektor pertanian, padi dan hasil pertanian lainnya merupakan tulang punggung perekonomian kerajaan dan menjadikan masa kejayaannya pada tahun 1350-an. Salah satu tindakan Raja Purnawarman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Kerajaan Tarumanegara adalah membangun Sungai Komati untuk mengairi sawah dan mencegah banjir. Hal itu diketahui dari Prasasti Tugu yang menerangkan penggalian Sungai Cadrabaga oleh Raja di Rajaguru dan penggalian sungai yang bernama Komati sepanjang 11 sampai 12 km oleh Purnawarman. Penggalian itu dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat Tarumanegara. Pada pasal 30 ayat 1 yang menegaskan bahwa warga negara dalam berpartisipasi membela negara sudah dilakukan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Salah satunya penolakan tunduk kepada Kaisar Mongol pada tahun 1292 Masehi. Raja Kertanegara menolak tunduk pada tuntutan upeti dari Kublai Khan, Kaisar Mongol. Hal ini memicu ekspedisi Mongol ke Jawa dan berakhir dengan kekalahan Kerajaan Singasari. Meskipun Singasari mengalami kekalahan, upaya dalam pembelaan bangsanya patut diapresiasi karena sudah membela negara kerajaannya meskipun pada akhirnya menelan kekalahan. gitu. Kunaon atuh? Kenapa kamu teh? Loh, Sakit kepala. bisa tuh. Kalau Coba saya bah. Nih minuman obat ini. obat apa ini? Itu obat paracetamol. Oh gitu. Dosis buat seumuran aku berapa? Nih aku bacain. Nah, untuk 16 tahun ke atas dosisnya 500 mg. Minum segitu ya, Tin. Paracetamol tersedia dalam bentuk tablet 325 mg atau 500 mg yang mengandung kalsium stearat atau magnesium stearat, selulosa, natrium dokusat, dan natrium benzoat atau natrium lauryl sulfat, pati hidroksiprosil
metisoselulosa, propilen glikol, natrium pati, glikolat, polietilen glikol, dan merah. Udah jam segini nih, kita sarapan dulu yuk. Tuh. Shalom dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membacakan renungan dari Markus 4 ayat 30 mengenai kerajaan Allah. Katanya lagi, dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Bapak, Ibu sekalian pernah berpikir nggak sih? Gimana sih bentuk kerajaan Allah itu? Ada sebuah kutipan yang kira-kira berbunyi seperti ini. Makin pintar seseorang, makin sederhana juga bahasa yang digunakannya. Makin sok pintar dia, makin tinggi juga bahasa yang digunakannya. Kutipan itu menarik. Esensi sebuah komunikasi tak lain memang membuat orang mengerti topik atau gagasan yang disampaikan. Tujuan komunikasi bukan untuk pamer kepintaran dengan menggunakan bahasa yang lebih tinggi. Yesus memahami betul bahwa topik kerajaan Allah bukanlah hal yang mudah dipahami. Apalagi banyak orang yang salah dalam mengartikannya. Kebanyakan orang menganggap kerajaan Allah itu seperti kerajaan di dunia, seperti kerajaan kekaisaran Mongol atau kerajaan Majapahit, begitulah. Oleh karena itu, Yesus memakai perumpamaan untuk menggambarkannya. Kerajaan Allah sedang berlangsung dan masih kita nantikan. Itu adalah saat ketika Allah memerintah. Umat Allah diajak untuk berperan untuk menaburkan firman Tuhan ke tanah yang subur. Mungkin tampaknya kecil seperti biji sesawi. Namun, Allah mampu memberikan pertumbuhan yang sangat luar biasa. Dengan demikian, seperti biji sesawi yang bertumbuh besar, cabang-cabangnya akan menarik banyak makhluk untuk berdiam di firman-Nya. Ketika kita menjadi pemberita dan pelaku firman, bukankah kita sejatinya juga sedang menyatakan bagaimana Allah memerintah? Mari kita turut ambil bagian mengerjakan panggilannya dalam menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Hidup seturut kehendaknya itu tidak berarti hanya baik, tetapi juga benar. Jadilah saksinya dimanapun kita berada. Jangan tunggu nanti kerajaan Allah sedang berlangsung saat ini.